Sebuah virus yang membuat orang-orang membeku seperti patung. Makhluk asing mengerikan membunuh puluhan orang di pedesaan Prancis, disertai sinyal luar angkasa yang seharusnya tak ada. Hari ini di The Infographic Show, kita bahas beberapa misteri terliar dan belum terpecahkan sepanjang sejarah. Nomor 15. Pada 29 September 1982, Mary Kellerman, 12 tahun, sakit di tempat tidurnya di pinggiran Chicago. Orang tuanya memberinya satu kapsul Tylenol Extra Strength, dan hanya beberapa jam kemudian, Mary sudah meninggal. Pada hari yang sama, Adam Janus yang berusia 27 tahun di Arlington Heights yang berdekatan mengalami sesuatu yang tampak seperti serangan jantung dan meninggal dunia. Keluarganya sangat terkejut. Saudara laki-laki dan iparnya yang stres sampai pusing mengambil Tylenol dari lemari. Dalam beberapa hari, keduanya juga meninggal. Ternyata Janus sebelumnya juga meminum pil Tylenol yang sama. Sebelum minggu itu berakhir, 3 pemuda lain di Chicago juga akan meninggal. Penyebabnya adalah keracunan sianida melalui Tylenol. Pihak berwenang pun kebingungan. Selain 3 orang yang meminum pil dari botol yang sama, para korban tidak saling mengenal, tanpa motif maupun tersangka. Johnson dan anak perusahaannya yang memproduksi Tylenol, McNeil Consumer Products, berada dalam kekacauan. Ini bencana kemanusiaan dan hubungan masyarakat. Perusahaan menarik lebih dari 31 juta botol Tylenol. Lebih banyak botol Tylenol terkontaminasi ditemukan di rak toko dan langsung diambil. Seorang pria, James Lewis, memeras Johnson sebesar 1 juta untuk menghentikan peracunan. Pihak berwenang menyelidiki dan menyadari dia bukan pelakunya. Ia tetap dipenjara karena kasus pemerasan. Roger Arnold, pekerja dermaga, juga diselidiki. Pemilik bar lokal melaporkannya setelah Arnold membual punya kalium sianida dan bertingkah aneh usai pernikahannya berakhir. Mantan istrinya dirawat di rumah sakit di seberang apotek yang menjual Tylenol bercampur sianida. Arnold marah karena dilaporkan, lalu membunuh pria yang dikiranya pemilik bar dan dipenjara 15 tahun setelah korban meninggal. DNA-nya diuji dan dibandingkan dengan DNA di botol Tylenol, hasilnya tidak cocok. Sementara itu, Tylenol yang sebelumnya menguasai 35% pasar obat pereda, nyeri tanpa resep turun menjadi 8% hanya dalam beberapa minggu. Tahun 1983, Kongres mengesahkan Undang-Undang Tylenol yang menjadikan mengotak-atik produk konsumen sebagai pelanggaran federal. Tylenol dan banyak perusahaan lain mulai menjual produk mereka dengan kemasan anti rusak. Semua ini akibat aksi pembunuh tak dikenal. Sampai sekarang belum ada tersangka kredibel ditemukan. Yang bisa kita pastikan, pembunuhnya kemungkinan besar manusia, berbeda dengan kasus nomor 14. Pada 1760-an pedesaan Prancis menghadapi masalah. Banyak masalah seperti kemiskinan dan kelaparan meluas, yang akhirnya memicu penggunaan gilotin besar-besaran. Tapi wilayah Givaudan memiliki masalah yang sangat spesifik. Seekor pemangsa berkeliaran, makhluk misterius yang meneror penduduk setempat. Banyak yang melihatnya, tapi tak ada yang tahu makhluk itu, sehingga dinamai si binatang buas. Catatan kontemporer menggambarkannya berwarna coklat kemerahan, dengan garis punggung gelap di sepanjang punggungnya, sebesar keledai. Rahangnya panjang menganga, 6 cakar, telinga runcing tegak, dan ekor lentur berbulu. Penduduk panik, takut ada serigala berkeliaran di sekitar. Beberapa laporan menyebut makhluk itu memenggal kepala korban dan mengisap habis darahnya. Makhluk itu tampaknya lebih memilih wanita dan anak-anak, khususnya gadis muda, meski laporan soal minum darah mungkin dilebih-lebihkan. Makhluk itu jauh lebih besar dari serigala biasa dan suaranya pun berbeda dari serigala. Antara 1764-1765 makhluk itu membunuh sekitar 100-300 orang. Dan serigala tidak menyerang manusia kecuali mereka benar-benar terpojok. Chihuahua lebih sering menyerang manusia daripada serigala. Apa itu serigala? Menjadi gila dan membunuh banyak orang hingga membuat pembunuh berantai iri tampaknya mustahil. Masalahnya membesar hingga Raja Louis XV menawarkan hadiah setara gaji setahun bagi pemburu yang membunuh binatang itu. Puluhan ribu pemburu pergi ke Gevaudan, hanya sekelompok Gaston yang meneriakkan, "Kami asumsikan bunuh binatang itu." Pada September 1765,
pemburu François Antoine dan timnya menemukan lalu membunuh serigala raksasa. Tapi serangan terus berlanjut. Para pemburu terus membunuh apapun yang mereka anggap sebagai binatang buas di daerah itu. Setelah pembunuhan terakhir pada Juni 1767, serangan pun berhenti. Namun sampai sekarang, tak ada yang tahu apa sebenarnya binatang buas Givaudan. Apakah predator hasil mutasi genetik atau hewan eksotis yang belum pernah dilihat orang Prancis? Atau mungkin sesuatu yang sudah lama punah? Sama seperti nomor 13 Pulau Paskah atau Rapa Nui menyimpan banyak misteri seperti patung kepala batu raksasa itu. Tapi tahukah kamu ada misteri lain yang belum terpecahkan di pesisirnya? Aksara Ronggo merupakan salah satu aksara kuno yang belum berhasil dipecahkan. Meskipun sudah istimewa, bukti baru menunjukkan sistem tulisan ini benar-benar diciptakan secara mandiri. Meskipun itu mungkin terdengar tidak terlalu mengesankan, bukankah dunia memiliki ratusan sistem tulisan? Sebenarnya itu sangat jarang terjadi. Sejarawan meyakini tulisan hanya diciptakan mandiri 3 atau 4 kali. Di Timur Dekat, Tiongkok, dan Mesoamerika, sebagian orang memisahkan Timur Dekat menjadi Mesir dan Mesopotamia. Faktanya, ini fenomena langka. Ketika orang Eropa pertama kali menemukan aksara Ronggo di tablet kayu di seluruh Rapa Nui, mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadapnya. Simbol-simbolnya mirip hieroglif. Kini, hanya sekitar 2 lusin artefak beraksara itu yang tersisa. Para peneliti mengambil 4 di antaranya untuk melakukan uji radiokarbon dan akhirnya mendapatkan tanggalnya. 3 berasal dari abad ke-18 atau ke-19, sedangkan 1 diperkirakan dari tahun 1493-1509. Orang Eropa tiba di Rapa Nui pada 1722. Hal ini cukup memastikan bahwa aksara Ronggo adalah sistem tulisan yang berdiri sendiri. Apakah kayunya mungkin memang jauh lebih tua daripada tulisannya? Namun, ide bahwa masyarakat dapat menjaga kayu apung lebih dari 2 abad hanya untuk menulis di atasnya terasa mustahil. Para ahli belum tahu pasti jenis tulisan naskah itu. Sejarawan Alexander Lee mengatakan mereka tidak bisa memastikan apakah itu bentuk proto-tulisan atau sistem tulisan yang sudah berkembang sepenuhnya. Apakah glif dan piktogram dirancang untuk dibaca seperti panel komik atau sebagai petunjuk mnemonik yang memicu ingatan berbeda? Kita mungkin tak pernah tahu, karena setelah kontak dengan Eropa, populasi Rapa Nui turun drastis dan hanya tersisa 111 orang pada 1877. Karena hanya masyarakat terpelajar yang bisa membaca aksara itu, pengetahuan tersebut kini hilang. Jika tidak ada yang memecahkan kodenya, misteri ini akan tetap tak terpecahkan, seperti misteri sejarah nomor 12 tahun 43 Masehi. Invasi besar Romawi ke Britania sedang terjadi, termasuk kedatangan Legiun ke-9 Romawi. Pasukan Romawi yang lebih lengkap dan lebih maju secara teknologi akan segera menguasai pulau itu, tetapi sesuatu yang aneh akan terjadi pada Legiun ke-9. 65 tahun kemudian, mereka akan benar-benar lenyap. Legiun Romawi bukan pasukan kecil. Legiun ke-9 beranggotakan hampir 6.000 orang. Penyebutan terakhir mereka pada tahun 108 Masehi tercatat di prasasti yang menyatakan mereka membangun kembali benteng. Pada pertengahan abad kedua, Roma mencatat semua legiun, namun legiun ke-9 tidak ditemukan. Sejarawan menduga legiun dipindahkan ke Asia Barat dekat Persia dan dimusnahkan dalam pertempuran. Kecuali kenyataannya tidak ada bukti sama sekali yang mendukung penjelasan ini, sebuah penjelasan alternatif. Legiun ke-9 dimusnahkan dalam pemberontakan di Britania yang juga jadi alasan dibangunnya tembok Hadrianus secara permanen. Boudica memimpin suku Keltik memberontak berdarah melawan Romawi di Britania. Pasukannya membunuh sekitar 70.000-80.000 orang Britania. Banyak yang yakin Legiun ke-9, salah satu legiun Romawi paling utara, menanggung serangan itu meski tidak ada penyebutan khusus tentang hal ini. Pemberontakan Boudica terjadi tahun 60 Masehi, sementara Legiun ke-9 masih tercatat lebih 50 tahun setelahnya. Jika Legiun ke-9 benar-benar dimusnahkan, ini bisa jadi alasan utama Hadrianus membangun tembok terkenalnya. Dia menyadari satu-satunya cara menahan suku utara dan memutus mereka dari pemberontak di wilayah Romawi adalah membangun pembatas fisik.
Saat ini, tembok tersebut berada di dekat, tapi tidak persis di perbatasan Inggris-Skotlandia. Tembok itu membentuk perkembangan budaya yang berbeda di kedua sisinya. Namun, nasib Legiun ke-9 tetap menjadi misteri. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan militer modern. Setengah dari waktunya. Nomor 11 stasiun radio, gelombang pendek Rusia, mulai beroperasi pada 1970-an. Stasiun itu mulai dikenal sebagai UVB. 76 sejak memakai tanda panggil tersebut di tahun 90-an. Dulu, radio gelombang pendek sangat berguna bagi tentara dan mata-mata karena gelombangnya bisa menjangkau jarak jauh. Saat ini, organisasi memiliki cara yang lebih baik untuk berkomunikasi secara aman, selama tidak ada yang secara tidak sengaja diundang ke grup chat. Setelah Perang Dingin, sebagian besar stasiun gelombang pendek menjadi usang, tetapi UVB 76 tetap berjalan. Suaranya bisa didengar dari London hingga Sydney. Tapi sebagian besar waktu tidak ada yang berbicara apapun, hanya suara dengungan yang mengganggu dan tak berujung. Penggemar radio gelombang pendek menyebut ini sebagai upaya menjaga frekuensi stasiun. Kadang suara atau nada terdengar. Pesan dibacakan dengan alfabet fonetik Rusia, namun transmisinya tak pernah terpecahkan. Dunia menjadi terpesona dan sedikit takut. Teori tentang apa dan fungsi stasiun itu bermacam-macam, mulai dari stasiun cuaca sederhana, pengujian perubahan atmosfer, pusat komando militer, cara untuk menghubungi alien, hingga bahkan kaitan dengan perangkat kiamat. Kami belum bisa memberitahu mana yang paling mungkin, tapi akan segera kami sampaikan. Jurnal militer akhirnya mengakui ini bagian dari program menjaga komunikasi aset militer Rusia. Namun penjelasannya samar dan sering diabaikan orang. Sinyal tersebut dilacak ke pos militer sekitar 80 km dari Moskow. Pada tahun 2011 penjelajah kota pergi ke sana dan mereka menemukannya sudah ditinggalkan. Tapi mereka juga menemukan cukup banyak peralatan radio dan buku catatan untuk menunjukkan bahwa tempat itu telah menjadi markas UVB 76 sejak 11 Desember 2024. Sesuatu yang lebih aneh lagi telah terjadi. Stasiun itu melakukan transmisi terbanyak dalam sehari, total 24 kali. Stasiun itu juga mulai melakukan transmisi tepat setelah adanya panggilan antara Presiden Trump dan Vladimir Putin. Karena pesannya hanya rangkaian huruf dan angka, tak ada yang tahu apa yang terjadi. Skenario terbaik, mereka hanya mengerjai kita. Terburuk, ini terkait ancaman Dead Hand. Dead Hand adalah gagasan bahwa jika Rusia diserang berat, mereka akan menghancurkan dunia sekaligus. Ini berubah dari teori, jadi kemungkinan setelah program perimeter Rusia di pertengahan 1980-an, sebuah perangkat kiamat yang sangat nyata yang akan diaktifkan jika Rusia pernah diserang, memicu pemusnahan seluruh dunia. Mungkin itu yang coba dihindari korban misteri berikutnya, nomor 10. Agustus 1966 di pinggiran kaya Rio de Janeiro, Niterói, dua pria ditemukan tewas di bukit. Mereka adalah Manuel Pereira da Cruz dan Miguel Jose Viana, masing-masing berusia 32 dan 34 tahun, dan konteks kematian mereka menjadi berita utama. Kedua pria itu memakai masker timah buatan sendiri untuk melindungi mata mereka. Mereka membawa buku catatan kecil berisi nomor suku cadang elektronik dan catatan, karena keduanya tukang reparasi elektronik. Yang pertama masuk akal, tapi catatannya aneh, terjemahan kasarnya 16.30. Tiba di lokasi pukul 18.30 telan kapsul, lindungi logam, tunggu sinyal masker. Kamu bisa memahami kebingungan petugas polisi dan masyarakat setelah semua ini terungkap. Penyebab kematian yang pasti tak pernah ditemukan. Apakah kapsul itu penyebabnya? Mungkin saja, tapi tidak ada kapsul ditemukan atau tes toksikologi dilakukan karena tubuh mereka sudah terlalu membusuk. Laporan menyebut petugas koroner terlalu sibuk sehingga jenazah disimpan terlalu lama, namun tak ditemukan tanda kekerasan. Selain itu, para pria tersebut berasal dari Campos dos Cotecages yang berjarak 125 mil timur laut dari tempat mereka ditemukan. Tidak ada penjelasan mengapa pria-pria itu ada di sana, apa yang mereka lakukan, dan mengapa mereka meninggal. Membuatnya jadi lebih aneh.
4 tahun sebelumnya, teknisi elektronik lain tewas di bukit berbeda dengan topeng timah buatan sendiri yang mirip. Apakah ini sekte aneh dengan pil racun, topeng timah, dan menarik bagi teknisi elektronik? 2 bulan sebelum ditemukan tewas, Manuel dan Miguel mengalami kejadian aneh lain. Mereka membuat sebuah alat di kebun Manuel yang kemudian meledak. Kejadian itu menarik perhatian media lokal dan penegak hukum. Ketika mereka meledakkan halaman belakang rumah, ada Elcio Gomez bersama mereka yang kemudian menceritakan kisah menarik ke polisi. Semua pria itu tergabung dalam kelompok spiritualis ilmiah yang bertujuan menghubungi Mars dan berinteraksi dengan roh. Perangkat yang meledak itu adalah upaya gagal untuk mendekatkan mereka ke tujuan. Sebuah buku catatan di rumah mereka membahas tentang cahaya yang sangat terang yang akan disebabkan oleh roh-roh terhadap sesuatu. Seseorang mungkin ingin memakai pelindung mata dari timah untuk melindungi diri mereka dari hal itu. Profesor yoga setempat membenarkan cerita ini kepada surat kabar. Kelompok itu sering memakai psikedelik untuk membantu pencarian mereka. Apakah pria-pria itu mengalami overdosis? Apakah mereka mengonsumsi obat lain? Atau akhirnya berhasil dalam pencarian mereka? Sekadar bertemu sesuatu yang terlalu aneh untuk diungkapkan? Mari kita tinggalkan pembunuhan dan kekacauan ini untuk pergi berlibur kecil yang menyenangkan, mungkin perjalanan santai dengan mobil. Nomor 9. Apa yang membuat perjalanan darat begitu misterius? Selain bahan-bahan di hotdog pom bensin tempat kamu makan? Tanyakan pada keluarga Trump yang melarikan diri dengan ketakutan akan nyawa mereka dari orang-orang yang ingin membunuh mereka dan mencuri uang mereka. Bagaimana satu keluarga bisa yakin bahwa orang-orang itu benar-benar ada jika mereka mungkin sebenarnya tidak ada? Anggota keluarga Trump adalah orang tua Mark dan Jacoba, serta anak-anak dewasa mereka, Rihanna, 29 tahun, Mitchell, 25 tahun, dan Ella, 22 tahun. Mereka tinggal di peternakan Red Currant indah dan menjalankan bisnis alat berat di luar Melbourne. Hingga suatu hari, mereka menghilang. Rumah mereka kacau. Mereka meninggalkan ponsel, kartu kredit, dan paspor, hampir semuanya. Mitchell, seperti anak tengah pada umumnya, tidak diberitahu tentang apapun yang sedang terjadi dengan keluarganya yang lain. Dia selalu membawa ponsel, kecuali saat 18 mil dari rumah. Orang tuanya mengetahui pengkhianatan itu dan membuang ponselnya keluar jendela saat mereka berhenti di Bathurst, hampir 500 mil jauhnya. Mitchell sudah cukup, dia meninggalkan mereka. Sisa keluarganya melanjutkan perjalanan ke timur menuju Gua Janolan. Rihanna dan Ella melaporkan orang tua mereka hilang, lalu Ella berhasil pulang. Namun Rihanna masih melarikan diri, bersembunyi di belakang kendaraan dan membuat pengemudinya takut. Saat dia melihat Rihanna dalam kondisi katatonik dan lupa jati dirinya. Pada minggu berikutnya, Ella dan Mitchell memohon bantuan kepada publik. Jacoba ditemukan dan masuk ke fasilitas kesehatan jiwa. Mark juga ditemukan dan memberikan jari tengah kepada para wartawan dan publik. Seluruh keluarga meminta maaf karena telah menakuti semua orang dan memicu perburuan nasional terhadap mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Sebagian orang menyalahkan bahan kimia pertanian, namun tak menemukan bukti penyebab paranoia seperti itu. Tidak ada bukti siapapun mengejar mereka. Penjelasan paling mungkin, folia do adalah kondisi mental langka di mana orang-orang terdekat, seperti pasangan atau keluarga, mengalami delusi atau paranoia yang sama. Dengan satu orang mempengaruhi yang lain, ini bukan satu-satunya misteri mental aneh dalam daftar kita. Nomor 8. Kamu mungkin pernah mendengar kasus di mana seseorang bisa mengingat setiap hari dalam hidup mereka. Kami tidak hanya membahas peristiwa besar, tapi juga mengingat detail seperti sarapan 2 Juli, 2007 lokasi, waktu, dan kapan bertemu teman-teman mereka. Satu-satunya alasan kita belum hapus akun Facebook adalah agar bisa ingat ulang tahun teman. Ternyata, ini bukan sekadar legenda urban. Kisah-kisah ini adalah kasus orang-orang nyata dengan hipertimesia yang juga dikenal sebagai memori autobiografi yang sangat unggul atau highly superior autobiographical memory. Hanya ada beberapa lusin kasus yang telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Kondisi ini sangat langka dan hingga kini ilmuwan belum tahu cara kerja atau penyebabnya. Peneliti telah meneliti orang dengan highly superior autobiographical memory secara mendalam. Mereka menemukan bahwa orang dengan highly superior autobiographical memory memiliki lobus temporal dan nucleus caudatus yang jauh lebih besar, khususnya amigdala kanan. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk penyimpanan memori autobiografi dan pemrosesan emosi. Itu masuk akal, karena hipertimesia
tampak hanya berfungsi terkait memori dan pengalaman pribadi. Orang dengan kondisi ini tidak menunjukkan hasil yang lebih baik pada tes memori standar dibandingkan orang rata-rata. Jadi tidak ada gunanya menyontek mereka saat ujian di sekolah. Namun, apa penyebab perbedaan otak ini? Atau apakah perbedaan itu yang memicu kondisi tersebut dan mengapa? Gen untuk kondisi ini belum ditemukan. Ilmuwan dan arkeolog juga belum mengetahuinya. Nomor 7. Bangsa Romawi mewariskan bangunan megah, bendungan, jalan, kolosium, serta peninggalan kecil dari peradaban besarnya dulu. Dodekahedron ini, seperti dodekahedron Romawi, berbeda dari kebanyakan temuan Romawi lain karena hingga kini fungsinya masih belum diketahui. Tahun 1739, benda pertama seperti ini ditemukan di Midlands, Inggris, dan terlihat aneh. Benda itu memiliki 12 sisi, terbuat dari perunggu, dan berlubang di bagian dalamnya. Di setiap sudut dodekahedron terdapat sebuah bola kecil, dan setiap sisinya memiliki lubang, tetapi setiap lubang memiliki diameter yang berbeda. Sejak itu, lebih dari 120 dodekahedron ditemukan di Eropa Barat Laut, berasal dari abad kedua hingga keempat Masehi. Ukurannya berkisar antara 16 hingga 39 inci tingginya dan beratnya antara 1 hingga 20 ons. Tapi untuk apa benda-benda itu? Tidak ada yang tahu. Teorinya pun bermacam-macam. Dadu aneh, gulungan untuk merajut, alat pengukur, tempat lilin, hiasan, mungkin hanya untuk ditempatkan di samping tablet Life Love Love Romawi kuno atau tablet Wine O'Clock mereka. Arkeolog Michael Guggenberg yang telah mempelajarinya secara mendalam berpikir bahwa benda-benda itu sebagian besar bersifat simbolis, merupakan representasi dari filosofi Plato dan Pythagoras. Anehnya, tak satu pun ditemukan di Italia. Banyak arkeolog meyakini benda-benda itu produk Galo-Romawi, kemungkinan diadaptasi Romawi dari barang tradisional suku Celtic di Eropa, sama seperti dewa-dewa mereka. Namun untuk saat ini, benda-benda itu tetap menjadi misteri. Begitu juga dengan artefak yang lebih baru, seperti nomor 6, musim panas 1983 di Philadelphia, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah ubin unik muncul di atas aspal. Satu dengan sebuah tulisan, Ide Toynbee dalam film 2001 bangkitkan orang mati di planet Jupiter. Selain terdengar seperti ide brilian dari orang yang baru mencoba asam, itu tampak seperti omong kosong. Namun, orang yang diam-diam meletakkan ubin itu tidak hanya menaruh satu saja. Puluhan ubin muncul di berbagai kota Amerika Serikat hingga 2011. Setelah jeda beberapa tahun, lebih banyak ubin muncul bahkan ditemukan sampai Amerika Selatan. Banyak yang memuat pesan serupa, sementara lainnya pesannya kurang unik dan menyenangkan, seperti pembunuhan. Saya mohon pada semua jurnalis. Tapi tidak ada yang bisa memahami apa maksud dari semua ini sampai seseorang mulai menyadari apa artinya. Filsuf abad ke-20, Arnold J. Toynbee, meyakini kehidupan setelah mati adalah ciptaan manusia. 2001, Odis Luar Angkasa. Selain menjadi film klasik, dan karena ini adalah film Kubrick, mungkin juga melanggar konvensi Jenewa. Penyiksaan psikologis untuk seluruh pemeran, berpusat pada pria yang terlahir kembali dalam misi ke Jupiter. Penjelasan spesifik ini mengarah pada tersangka utama pembuat ubin Toynbee, pekerja sosial Philadelphia, James Morasco. Dia pendiri Minority Association, kelompok yang ingin menjajah Jupiter dengan membangkitkan orang mati di sana. Anda bisa melihat bagaimana pihak berwenang mengaitkan ubin-ubin itu. Dia menyuarakan pandangannya lewat bincang-bincang dan surat kabar. Tidak mengherankan, sebagian besar dari mereka menutup telepon sambil tertawa. Ini mungkin menjadi motif di balik pesan-pesan gelap berikutnya tentang membunuh jurnalis. Marasco tampaknya tersangka kuat, kecuali di wilayah Philadelphia. James Marasco meninggal tahun 2003. Ubin-ubin itu terus dipasang. Apakah ini hasil karya peniru? Apakah nama itu hanya nama samaran? Atau Marasco memang tersangka yang salah? Tidak ada yang tahu. Tapi jika kamu ingin sesuatu yang lebih bernilai dari ubin, lihat nomor 5. Sekarang perburuan harta karun seperti dulu jarang terlihat. Jika ingin coba keberuntungan, cukup pecahkan kodenya, gulungan tembaga. Bahkan untuk gulungan laut mati yang berusia ribuan tahun, gulungan tembaga ini agak tidak biasa. Sebagian besar gulungan ditemukan di tangan pedagang barang antik dan orang Badui.
Gulungan tembaga ditemukan di Gua 3 di Kerbet Qumran, di tepi Laut Mati, dalam keadaan benar-benar tak tersentuh. Gulungan itu disebut gulungan tembaga karena, seperti yang bisa Anda tebak, gulungan itu ditulis di atas lembaran tembaga. Gulungan itu sangat rapuh dan teroksidasi saat ditemukan. Arkeolog butuh 5 tahun untuk menemukan cara membuka gulungan tanpa merusaknya hingga akhirnya berhasil. Inilah kata-kata pertama gulungan itu di benteng yang terletak di lembah Angkor, 40 hasta di bawah tangga, masuk ke arah timur. Dan di dalamnya terdapat isi seberat 16 talenta. Gulungan itu kemudian menjelaskan tentang harta karun yang jumlahnya sangat banyak, meskipun para arkeolog tidak bisa memastikan nilai pastinya. Tahun 1960 ada yang memperkirakan nilainya 1 juta setara 109 juta sekarang. Sebelum berkemas mencarinya, ketahui bahwa kamu bukan yang pertama dan belum ada yang menemukannya. Kenapa? Pertama, itu ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, meski kita tahu banyak tentang istilah keagamaannya. Beberapa kosakata dalam gulungan tembaga itu tidak ditemukan di tempat lain atau setidaknya di dokumen terjemahan lain manapun. Banyak lokasi yang disebutkan juga tidak jelas atau sudah tidak ada lagi atau namanya benar-benar hilang ditelan waktu. Beberapa orang mengatakan bahwa harta karun itu sebenarnya tidak ada, sebagian karena tidak jelas dari mana semua harta itu berasal sejak awal. Orang lain berpikir itu bisa jadi harta yang ditinggalkan setelah kehancuran kuil Yerusalem pada tahun 70 Masehi, karena gulungan itu dibuat pada abad kedua hingga keempat Masehi. Jadi waktunya memang cocok. Jadi jika kamu ingin mewujudkan fantasi Indiana Jones-mu, silakan coba, tapi peluangmu sangat kecil. Mungkin cobalah mengunjungi situs kuno yang lebih terkenal dan masih bertahan untuk mengungkap misteri lainnya. Nomor 4, arkeologi Mesir menyimpan banyak rahasia, seperti makam Cleopatra, bahasa budaya kuno, dan alasan obsesi mereka terhadap eyeliner. Tahun 2016 peneliti menemukan misteri baru, ruang rahasia tersembunyi di dalam piramida Agung Giza. Pada 2017, ditemukan ruang kosong lebih besar di atas Grand Gallery. Apa yang terjadi? Pada 2015, kemitraan internasional Scan Pyramids bekerja sama melakukan pemindaian non-invasif pada piramida Mesir, mirip magnetic resonance imaging. Untuk keajaiban dunia, mereka mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Penemuan pertama adalah sebuah koridor sepanjang 30 kaki dan lebar 7 kaki. Penemuan kedua, ruang kosong besar itu memiliki panjang lebih dari 98 kaki dan tinggi beberapa meter. Apa sebenarnya kedua hal itu dan mengapa tidak ada yang bisa masuk untuk memeriksanya? Kedua ruang itu aneh karena tidak punya pintu masuk, dan membongkar apapun untuk masuk bisa membahayakan struktur piramida. Tak seorang pun ingin jadi penyebab runtuhnya piramida Agung Giza. Beberapa arkeolog menduga ruang-ruang itu dapat mengungkap ruang pemakaman Raja Khufu. Yang lain, seperti juru bicara Kementerian Purbakala Mesir, Mohammed Ismail, sangat tidak setuju. Seperti yang dia katakan, jika memang ada ruang pemakaman lain, pasti akan ada pintu masuk ke sana. Para peneliti akhirnya memasukkan endoskop kecil ke dalam koridor yang lebih kecil untuk mencoba mendapatkan informasi, dan mereka tidak menemukan apa-apa. Yah, tidak ada yang penting. Video merekam koridor kosong dengan langit-langit melengkung. Namun kamera kecil di tali tak bisa melihat semuanya dari dekat. Jelas, beberapa orang sekarang berpikir bahwa koridor kosong itu memiliki fungsi yang jauh lebih sederhana, yaitu mendistribusikan ulang berat piramida agar pintu masuknya tetap kokoh secara struktural. Namun sebenarnya tidak ada yang tahu, dan menjelajahi area-area itu tampaknya belum memungkinkan untuk saat ini. Kita mungkin takkan pernah tahu, seperti halnya alasan untuk nomor 3, 5 pria berkendara sekitar 50 mil dari kota asal mereka pada malam Februari yang dingin untuk menonton pertandingan bola basket di Chico, California. Dalam perjalanan pulang, mereka menghilang. Apa yang terjadi pada 5 orang Yuba County? Kelima pria itu berteman dan sering bermain bowling serta basket bersama. Meskipun 4 dari mereka memiliki keterbatasan belajar atau perkembangan, mereka cukup mandiri. Gary Matias tidak memiliki keterbatasan itu, tapi sedang menjalani pengobatan untuk skizofrenia paranoid. Saat pulang dari Chico, di mobil Jack Madruga, mereka singgah di toko serba ada untuk membeli camilan. Tim mereka menang, seorang kasir ingat mereka sedang senang. Entah kenapa, mereka tidak langsung pulang, malah berbelok.
Sebuah belokan yang membawa mereka semakin jauh naik ke gunung ke arah yang sama sekali berbeda dari rumah mereka. Padahal laci mobil mereka penuh peta. Keesokan harinya, mobil mereka ditemukan di tumpukan salju di pinggir jalan tanah. Namun baru dilaporkan beberapa hari kemudian, pada tanggal 4 Juni. Beberapa bulan kemudian, tubuh Ted Wire yang sudah membusuk ditemukan di dalam trailer dinas kehutanan. Kakinya terkena radang dingin, sepatunya hilang, tapi dia selamat berminggu-minggu. Dia hilang tanpa jenggot, lalu ditemukan berjenggot lebat. Namun, dia tak menyentuh setengah makanan di trailer itu, juga tak memakai gas atau menyalakan api. 2 hari kemudian, jasad Jack Madruga dan tulang Bill Sterling ditemukan di dekat sana, lebih dari 11 mil dari mobil. Jackie Hewitt ditemukan sehari setelahnya. Polisi tak mencari di sana karena tak menyangka mereka akan sejauh itu. Dalam kondisi Februari yang beku dan bersalju, beberapa orang menunjuk Gary Mathias. Tubuhnya tidak pernah ditemukan dan di masa lalu, selama episode skizofrenia, dia pernah menjadi agresif. Mathias sudah minum obat selama 2 tahun dan dia baik-baik saja. Beberapa menyebut bangkai itu dimakan hewan pemakan bangkai. Mathias tidak pernah ditemukan, tapi itu bukan berarti dia masih hidup. Tulangnya kemungkinan besar tersebar di hutan oleh predator. Satu-satunya saksi adalah pria bernama Joseph Shones yang mobilnya terjebak di dekat lokasi. Dia melihat senter, lampu mobil, dan orang-orang lewat. Namun, kesaksiannya kurang dipercaya karena dia kena serangan jantung di kursi belakang mobil. Lebih aneh lagi, tetap saja tak ada yang tahu alasan mereka meninggalkan mobil dan pergi jauh. Mobilnya masih berfungsi dan ada bensin, tapi terjebak salju. Tentu, 5 pria tinggi dan kuat pasti bisa mengatasinya. Dan bahkan jika mereka tidak bisa membebaskannya, kenapa harus meninggalkan kehangatan dan perlindungan mobil di tengah malam untuk berjalan kaki bermil-mil ke hutan beku? Tidak ada jawaban, itulah yang membuat 5 Yuba County tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Namun, berikutnya berdampak pada lebih dari 5 orang. Nomor 2, terjadi hal aneh. Pada 1920-an penyakit baru yang belum diketahui penyebabnya menyebar di dunia. Bukan flu Spanyol, meski itu juga terjadi saat itu. Encephalitis lethargica menyerang otak, membuat korban tidak bisa berbicara atau bergerak. Itulah yang membuat orang-orang yang terinfeksi penyakit ini mendapat julukan suram, patung hidup. Penyakit ini menyerang semua ras, jenis kelamin, dan usia, meski mayoritas pasien berumur 10-30 tahun. Lebih dari 1 juta orang meninggal, jutaan lainnya lumpuh dan terjebak di tubuh sendiri tanpa bisa berkomunikasi. Mereka dirawat di institusi tanpa batas waktu, tanpa penyebab dan obat yang diketahui. Penyakit itu muncul misterius pada 1915, 1916 dan hilang pada 1930-an. Itu berlanjut hingga 1993 saat Becky Howells, 23 tahun, datang ke dokter dengan tubuh gemetar, halusinasi, demam tinggi, dan gerakan mencakar aneh yang tak terkendali. Setelah menyingkirkan hampir semua kemungkinan, dokter menyimpulkan secara mengerikan. Encephalitis lethargica yang hilang 60 tahun kini muncul lagi. Muncul puluhan kasus baru. Dr. Andrew Church, ahli penyakit bersejarah itu, semakin bertekad menemukan penyebabnya. Dia memperhatikan satu kesamaan pada kasus baru dan lama penyakit itu. Semua orang mengalami sakit tenggorokan. Sekarang sejujurnya itu terasa seperti kebanyakan penyakit, tapi Dr. Church punya sebuah ide. Dia meneliti tubuh orang yang meninggal tahun 1920-an dan pasien sekarang. Mereka semua menderita radang tenggorokan Streptococcus diplococcus langka. Dr. Church menyimpulkan bahwa tubuh beberapa pasien bereaksi imun sangat kuat terhadap bakteri Streptococcus, entah karena alasan apa. Reaksi yang pada akhirnya menyerang tubuh dan otak itu sendiri membuat encephalitis lethargica menjadi reaksi autoimun yang parah. Apakah kita sudah punya jawaban pasti penyebab wabah misterius ini? Banyak ilmuwan masih meragukannya. Jika ini reaksi autoimun, kenapa orang bisa berhenti mengalaminya? Selama 6 dekade, bakteri itu masih ada dan menginfeksi orang-orang. Apa yang memicu wabah tersebut dan mengapa akhirnya berhenti? Misteri kita berikutnya membawa kita jauh dari urusan duniawi. Nomor 1 di galaksi yang sangat-sangat jauh.
Di sana terdapat sebuah objek yang disebut ASCAPJ 183020911. Mari kita sebut saja ASCAP untuk singkatnya. Astronom Australia pertama kali melihatnya pada Desember 2023 dan hingga kini mereka belum tahu apa itu. Yang mereka tahu hanya objek misterius ini memancarkan sinyal aneh. Setiap 44 menit sekali, ASCAP memancarkan gelombang radio dan sinar X selama 2 menit penuh, lalu berhenti, dan kemudian mulai lagi 44 menit kemudian. Ketika ditanya tentang teori apa yang mungkin terjadi, para ilmuwan masih sangat tidak yakin. Astronom Perth, Andy Wang, menyatakan objek ini belum pernah kita lihat sebelumnya. Salah satu teori mengatakan bahwa itu bisa jadi adalah magnetar, yaitu inti dari sebuah bintang yang sudah lama mati, tetapi masih memiliki medan magnet yang sangat kuat. Itu juga bisa berupa sepasang bintang yang terikat bersama dalam sebuah sistem biner, dengan salah satunya adalah Katai Putih. Bintang di akhir evolusi yang sangat termagnetisasi. Namun, Wang mengakui kedua teori itu belum sepenuhnya menjelaskan perilaku ASCAP. Karena itu, peneliti yakin menemukan inti misteri ASCAP dapat sepenuhnya mengubah pemahaman kita tentang fisika. Lebih anehnya, ASCAP bukan satu-satunya. Peristiwa aneh ini dikenal sebagai Long Period Transient. Long Period Transient berfungsi seperti mercusuar kosmik dan sejak 2022 menjadi satu dari 10 yang ditemukan dan dicatat astronom. Jelas, Long Period Transient sangat langka, sangat baru bagi umat manusia, dan sangat misterius. Maret 2025 astronom membuat terobosan dengan akhirnya melihat jelas salah satu long period transient mereka, ILTJ 110 plus 5521. Nama-nama ini perlu disederhanakan. Mereka menyimpulkan itu sistem biner, yaitu Katai Putih atau bintang mati, yang membuat Katai merah di sekitarnya berputar sangat cepat hingga medan magnet mereka saling bertabrakan. Setiap 2 jam, Katai Putih itu tidak terlihat. Ilmuwan berasumsi benda itu ada karena sesuatu sangat redup dan kuat membuat Katai merah berperilaku demikian. Misteri terpecahkan. Kecuali mungkin tidak, karena itu tidak menjelaskan pulsa sinar X ASCAP yang sangat aneh dan tampaknya tidak menunjukkan adanya sistem biner. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin alien akan memberitahukannya nanti. Menurutmu misteri itu aneh? Masih banyak yang lebih aneh. Tonton misteri tak terpecahkan paling aneh untuk mengungkap kasus yang membuat para ahli sulit tidur, atau klik video ini.